neraca keuangannya harus net. Nah, yang melakukan siapa inputingnya? Bukan kepala cabang, bukan teller, bukan CF, tapi B. Sekarang di sini. Nah, maka kita harus mengetahui akunnya masing-masing karena tadi nanti prinsipnya adalah kita akan menginput yang ditransaksi pindah buku umum. Tetapi di sini ada rekening debit sama rekening kredit. Ya. Untuk debitnya dimasukkan dari beban iklannya. Debitnya itu nanti yang akan kita transferin. Sementara kreditnya adalah diambilkan dari khazanah masing-masing cabang. Nah, mengetahui nomor khazanahnya di mana? Klik di informasi akun, daftar akun neraca. Copy nomor akun khazanah kalian. Karena antar cabang berbeda. Contohnya cabang si Nadia ini Bang Peoni, ini adalah 040 belakangnya. Maka nomor akunnya adalah ini copy dulu, taruh di notepad boleh. Sewa. Nah ini tadi khazanah ya. Khazanah. Oke, sudah dicatat yang khazanahnya. Sekarang kita cari yang sewanya. Ada di daftar akun laba rugi. Nah, kita tadi mau simulasikan akan sewa. Cari di sini sewa. Nah, akan muncul beban sewa, gedung, kendaraan, peralatan, dan lain-lain. Yang di copy mana? Ini nomor akunnya. Copy, taruh dulu di notepad. Sewa. Oke, sudah? Sudah dicatat semua jawabannya? Notepad itu silakan dicari notepad. Nah, kalau saya hanya santai. Atau ada kan kalian kalau mau dibunuh tulis kertas juga boleh. Oke, sudah bicara semua dua-duanya. Kalau sudah kita masuk ke transaksi lainnya. Kan ini akun neraca sampai akun laba rugi. Informasi akun, daftar akun neraca. Informasi akun, daftar akun neraca, daftar khazanahnya, terus daftar akun laba rugi, cari keterangan sewa, terus copy nomor akunnya, sewa, nomor akun, terus taruh notepad dulu, terus kalau udah ke transaksi lainnya, pilih transaksi pindah buku umum. Nah, terus mengisi pindah buku umum. Transaksi pindah buku umum, terus masukkan nomor KDB, masukkan yang sewa. Oh ya, yang awal ini khazanah. sing sewa Di copy. Ya, khazanah ada di Copy. Sudah, rekening tidak dibuka, kemungkinan akan ada spasinya di situ. Kalau ada spasinya maka tidak dibuka, misalnya ya. Nah, ini ada spasinya maka nanti tidak dibuka. Berarti di depannya ada spasinya juga. Nah, rekening tidak ditemukan maka spasi di depan harus dihapus. Maka jangan ada jeda di antara ya. Sudah, masukkan nominalnya. Katakanlah sewa mobilnya 10 juta. Tulis sewa mobil. Oke. 10 juta sudah input? Yakin? Sewa. Ini nomor rekeningnya tidak Kalau sudah klik proses. apa spasi ini berarti? ono. Klik proses sudah.
Tapi SPP-nya cabar. Maka saya login sebagai Nadi SPP. Harus tekan passwordnya. Sudah masuk di transaksi lainnya. Keterangannya apa keterangannya? Kemudian otorisasi transaksi pindah buku. Sudah? Nah, di situ ada sewa ruko, sewa mobil, sewa mobil. Sewa alun-alun. Sudah? Nah, Nadia silakan diklik otorisasi 1. Sudah, Nadia? Ini otorisasi apa? Masuk sebagai SPP. Sudah otorisasi? Ya kan Ini salah tuh aja. di transaksi lainnya. Sudah, Nadia? Satu aja. Sudah? Gue di itu apa berapa? Belum. Kok gue buka? Belum saja. Sudah. Sudah. Oke, saya ya. Otorisasi untuk seperti ini belum selesai nih otorisasi. Oke. Maka bisa dicek di transaksi lainnya punyanya BO. Inquiry. Nah, sudah muncul ya di sini ya. Kalau kita detail maka nanti sudah akan ada detail. Yang berhasil sampai sini berarti berhasil dan selesai transaksi BO. Udah selesai transaksi BO-nya. Guys, berarti guys. Jadi nyari mana ya? Sudah? Sudah masuk? Malah main belum. Oke, mana Mas? Bisa? Transaksi lainnya. Rasanya. Selanjutnya BO penjualan terus penjualan juga AP. Passwordnya yang tadi. Aku belum. Sudah? Biar aku apa? Anak dari hapus kan apa ya? Emang apa ya? Yang dilompat yang BO-nya, yang SPP-nya. Terus udah. Belum. Nah, menunya ada Terus invoice inquiry. ada jaminan, Jaminan. ada fasilitas, dan ada pembiayaan. Nah, untuk baganya Selanjutnya administrasi pembiayaan itu dia intinya adalah dia administrasi pembiayaan membantu intinya marketing adalah dalam menginput yang hasil postingannya marketing. Jadi marketing sudah dapat nasabah pembiayaan, kemudian berkas-berkas yang lengkap, yang menginput ke sistem adalah bagian administrasi pembiayaan. Alurnya adalah pertama diinput jaminannya. Kenapa? Biar sebelum diproses fasilitas jaminan tahu-tahu tidak bisa diinput. Maka alur mitigasinya adalah jaminan pertama kali harus diinput. Kalau sudah input jaminan, baru menginput fasilitas. Setelah itu baru kita menginput pembiayaan. Nah sekarang kita masuk ke input jaminan. Silakan klik di menu jaminan pembukaan jaminan. Nah, tapi di situ harus memasukkan jaminan. Kalau yang sudah diketahui ada bisa diklik, kalau tidak ada cari di cari nama Nadia. Nah, copy CIF penting ya CIF ya.
tabrak-tabrak masuk. Pembukaan jaminan, masukkan CIF-nya, klik cari. Masukkan CIF, klik cari. Sudah muncul. Pembukaan jaminan ya? Selanjutnya, sudah sampai dalam ini. Sudah. Di kode jaminan, klik pilih fix aset. Pilih fix aset. Aset tetap. Nah, di situ banyak pilihannya ya. Ada cash deposit, ada cash collateral, ada komersial, banyak pilihannya ya. Biasanya yang sering digunakan adalah fix aset. Sudah. Tipe jaminan juga dipilih fix aset. Langsung ke video lah. Iya langsung ke video. Terus ini tuh menyesuaikan atasnya, menyesuaikan jenis agunan macam-macam. Kita pakai ya tanah dan rumah tinggal. Tanah dan rumah tinggal. Gunakan rumah tinggal asli berwujud. Tanah dan rumah tinggal. Oke. Tanah dan rumah tinggal digunakan untuk tempat tinggal. Sudah. Keterangan isi rumah tinggal. Keterangan isi rumah tinggal. Sudah. Sudah. Nah, garingnya apa? Rumahnya digaring. Sertifikatnya. Oke, ini sudah otomatis. Nilai transaksi ini sudah otomatis. Terus semua transaksi di bank kita simulasikan contohnya. Misal ada nasabah melakukan pembiayaan membeli kendaraan seharga 100 juta atau berapa gitu. Terus kita semua memberikan jaminan. Ini jaminannya berapa persen? Maka jaminan kita itu sekarang nilainya berapa? Ya, itu berapa? Kalau presentasi berapa? 150 pasti berapa? 120. Jadi jaminan itu minimal adalah 120% dari nominal pembiayaan. Kenapa? Ada yang tahu? Penyusutan. Meskipun kalau rumah dan tanah itu tidak akan menyusut, tapi kalau jaminannya yang adalah mobil, kendaraan dan lainnya, itu kan akan ada penyusutan. Tapi biar tidak ada pembedaan kasus, maka disamaratakan minimal adalah 120% dari nominal pembiayaan. Gitu ya. Maka kalau pembiayaannya di sini adalah 100 juta, maka nilai dari asetnya adalah minimal berapa? 120 juta. Oke, biar aman kita tulis 150 juta. Boleh nggak? Yang nggak boleh adalah di bawah 120. Nilai likuidasi 150 juta. Nilai pengikatan agunan 150 juta. Nilai NJOP, nah tahu NJOP? Nilai jual objek pajak apa itu? Harga dari rumah yang dikaji oleh bagian pajak. Nilai NJOP nih? Nilai NJOP itu 50. NJOP apa? Nah, contoh dari NJOP, nah itu biasanya begini. 524 untuk sanatnya luasnya 150 kalikan per meternya berapa? Ya kan? Itu yang menentukan adalah orang BPN Badan Pertanahan. Itu ya, itu NJOP. Maka
biasanya menentukan NJOP tanah itu atau di bawah harga dari NJOP biasanya sebelum harga real aslinya. Di NJOP bisa jadi 120 juta. Semisal ini kan harganya 50, Tapi kalau berarti misalkan bisa aja 150 NJOP oke. itu 120, tapi bisa aja dilambangkan jadi 150. Oke, sama aja. Kecuali yang nilai transaksi, ya, kecuali biayanya. Tanggal appraisal tanggal hari ini aja, 17. Tanggalnya sesuai tanggal hari ini. Appraisal itu apa dia tahu? Appraisal itu Penafsiran. Appraisal. Dari hasil cewek ya. Dari bank. Nah nanti ada pilihannya. Siapa penilainya? Penaksirnya siapa? Independen atau internal? Ya. Kalau independen berarti notaris. Kalau internal berarti orang bank. Bisa kepala cabang, bisa kepala operasional dan lain sebagainya. Gitu ya. Pak, itu untuk penghasilan itu ada emang ada aturannya? Ada. Kalau nggak pakai itu, nggak pakai itu ya nanti kita akan salah dalam menilai agunan. Misalnya agunannya harusnya 120%, ternyata tanpa dinilai. Ternyata yang diagunkan apa? Tanah di daerah gunung. Kalau dijual gimana? Laku tapi tersekat. Satu kan harganya berapa? Jadi posisi tanahnya karena modelnya jalan lele. Kalaupun dia laku dia akan dibawa harga nominal pembiayaan. Maka harus dinilai siapa yang menilai orang yang punya kompetensi di situ, baik internal maupun eksternal. Kalau eksternal dikatakan sebagai independen. Notaris bisa ditunjuk oleh nasabah. Jadwal appraisal kembali kapan mau dinilai ulang? Misalnya Appraisal itu mitigasi sebagai resiko. penilaian untuk Maka mitigasi setiap 6 resiko. bulan akan di Biasanya setiap bisa. 6 bulan Biar nggak kepanjangan katakanlah akhir Desember lah ya. kami periksa 31 Desember kita kasih bulan. Desember. Kadaluarsa katakanlah 1 tahun. Kadaluarsa katakanlah 1 tahun. Oktober 2020. Tanggal 17 Alamat dalam hal 2024. bukti kepemilikan apa? Sertifikat. Atau kalau misalnya anak dari orang tua yang punya sertifikat berarti surat kuasa. Ya, surat kuasa ya. Karena Jalannya yang apa? sendiri Kepemilikan itu sertifikat. jenis pengikatan APHT bukan PSHT. Jenis pengikatan APH. Jalan jam. Tanggungan APHT. Tanggungan APHT. Oke, sudah? Jenis pengikatan Belum. penilainya Pihak penilai independen. itu independen. Laporannya di atas 5M. Ya atau tidak? Tidak. Kan 120 juta. Karena tadi kan 50 juta berarti kan bisa Sudah pernah 5M, dinilai jadi eksternal? plafon di atas Ya. 5M tidak. Asuransi. Sudah pernah nilai eksternal, Sudah proses? asuransi, Ya. Notesnya nggak usah diisi. Atau misalnya mau diisi asuransinya opsional. Sertifikat. Atau dengan bahasa-bahasa yang formal ya. Itu ada catatan. Atau misalnya Berisi juga kena deh. belum melampirkan Ya. kopi misalnya gitu ya. Itu bisa ditambahkan atau catatan apapun. Kalau sudah klik proses. Oke. Nanti ditulis gak? Oke. Membutuhkan organisasi dari S. Proses. Silakan di menu SPT di bagian jaminan Proses otorisasi pembukaan selanjutnya jaminan. kita ke otorisasi ke SPP untuk mengotorisasi ke Oke, cari silakan cari namanya siapa tadi? Nadia. Masukin ini. Nah, udah klik otoris. selanjutnya kita cari Nadia nama bukunya masih daftar ini dan Brojanati otorisasi. Selanjutnya asuransi isi ya. Kalau sudah ada otorisasi
otorisasi. Kalau sampai dicek di bagian jaminan dan ikuti query sudah muncul, Bagian jaminan kita klik inquiry apa sudah muncul. maka berhasil. Oke, sampai di detail jaminan muncul berarti berhasil. Inquiry jaminan. Nah, kan kalau di sini sudah ada berarti sudah berhasil. Terus kita klik view. Kalau sudah berhasil. Aku bisa, Mira. Mira, aku bisa. Mira, aku bisa. Sudah berhasil. Sudah? Oke, kita. Selanjutnya setelah jaminan kita akan buka opsi fasilitas. Kita pembukaan fasilitas. Pembukaan fasilitas. Nah, di place di sini cari. Fasilitas Muncul. Jaminan akan muncul, ya. Nominalnya 300 juta ya, kan 150. Begini kan kalian? Hah? Kenapa kok saya 300 penyerahannya? Karena kita itu 2 kali. Oh iya. Jadi kita menyatakan 2 jaminan. Kalau teman-teman kan cuma 1 jaminan. Pelanggaran jaminan itu akan otomatis Nominal fasilitas kita masih ingat? 100 juta. Soal fasilitasnya tadi berapa? Menunya ada di fasilitas, pembukaan fasilitas. Nominal fasilitas nanti nominal fasilitas di mana? Itu yang ada di pembukaan jaminan tadi. Ya kan? Di bagian yang ini nilai transaksi bank. Kan tadi kita ini 100 juta toh. Di sini juga 100 juta. Kalau kita isi di sini inputnya adalah 300 juta. Ya. Maka nanti akan error. Maksimal adalah 250 juta karena tadi 120% dari pembiayaannya. Transaksi sama ya Pak. Ya, boleh. Bisa. Jadi kalau fasilitas pembiayaannya mau 1M, maka jaminannya yang tadi diinput harus bisa membayar 200. Berarti ini kalau masa bantu 3,3 nggak bakal bisa. Nggak akan bisa. Kalau bisa lagi Pak. Kalau nggak bisa tinggal diturunkan nominal fasilitasnya aja. Tanpa merubah tadi. Tanpa merubah jaminan. Maka ini misalnya kita isi 100 juta. Terus proses kemudian kita proses. Oke. Nah, bisa kan? Untuk otorisasi SPP masuk ke fasilitas. perlu ke SPV untuk otorisasi fasilitas yang sudah berhasil ada item di cabang ini. Kamu kan siapa? Nah, galang sudah. Mari jatuh sudah. Sudah ya belum ya? Sudah Pak, baru otorisasi. Apa? Resmi belum muncul. Itu deh. kan beda kan? Iki loh. Sudah di otorisasi berapa? Udah validator mana validator? Sudah di otorisasi? OTW. Fasilitas otorisasi tapi. Maka ketika diklik di fasilitas dan inquiry fasilitas, selanjutnya kita klik di fasilitas. Inquiry fasilitas itu dilihat apa sudah coba duluan terus
Terus Tara sudah muncul. Fasilitas dan Victory fasilitas. Tara sudah muncul. Masuk kena si EF pun nama nasi bayar. Dewi sama orang. Berarti. Nah, mending aku beli. Oh, dia. Bukan ya. Ini kayak gitu. Oh iya. Dara. Oh, ini ya. Oh, sayapnya beda ya. Yang saya itu kan ini. Oh, dia kerot di pencarian aja ya. Tapi dia sudah berhasil ya. Ya, berarti PR saya memperbaiki sistem pencarian. Sudah berhasil? Udah. Udah. Lanjut berarti ya. Lanjut ke Yakin nggak? Biar pilihan 4 ya. ya. Tolong ceritakan nanti ya kepada Mas. Jadi kehenan. Semua teman saya sekalian. Sekarang lanjutnya adalah Input pembiayaan. Jadi masalah apapun jangan dipikirkan. Hai Tin, aku gerak Tin. Pembukaan pembiayaan Nah, ini pembiayaan perubahan. Kemudian pembukaan pembiayaan perubahan. cari Nah, masukkan biayanya. Nanti akan muncul ya. Terus Namanya muncul tanggal berita. bukanya dibikin tanggal hari ini. Tanggal buka dibikin tanggal hari ini. 2027. Ya, oke ya. 3 Oktober tanggal 7. Tujuan pembiayaan beli mobil. Metode angsuran ini ada anuitas sama flat. Ada yang paham apa itu anuitas dan flat? Kalau anuitas apa? Metode angsuran anuitas atau Kalau flat apa? anuitas. Flat itu sama. Ya. Jadi struktur angsurannya, perubahan itu kan ada angsurannya ya. Angsurannya tiap bulan misalnya pembiayaan 120 juta. Ya. Selama 1 tahun berarti per bulan berapa? 120 juta pembiayaannya. Biaya 1 tahun berarti per tahunnya adalah 10 juta. 10 juta. Nah, 10 juta itu unsurnya apa di dalam 10 juta itu sebetulnya? Kalau di perubahan, pokok sama margin, pintar sekali. Apply adanya. Unsurnya adalah pokok dan margin. Kalau flat 50% pokok, 50% margin. Berarti 5 juta itu pokok, 5 juta margin. Nah, kalau anuitas, jadi dia dari tahun bulan pertama itu apa ya? Ada spidol kalau itu. Nah, ini aja lah ya. Pak, mejunya Pak. Paketannya. Iya Pak. Nah, ini ya. Jadi kalau anuitas dia akan sekali begini. Dari 10 juta, jadi 8 jutanya itu adalah pokok, terus 2 jutanya adalah margin.
bulan kedua 7 jutanya pokok, 3 jutanya gaji, itu seterusnya sampai 12 bulan. Sama 10 juta. Jadi flatnya sama flat. Jadi kalau ada iklan flat sekian persen, dia flat pasti 10 juta terus bulannya. Tetapi ujungnya ya. Tapi ada floating pak. Kalau bunga flat itu mungkin sama terus jadi bulannya ya. Tapi kalau angsuran flat ini sulit. Karena semua pasti flat. Tapi ujungnya ternyata kita suruh bayar pokok dulu. Apa bedanya? Teman-teman ada yang tahu? Apa bedanya ketika anuitas dan flat? Kalau kasih milih yang mana? Yang flat, yang flat, bukan anuitas. Dihitung yang paling murah apa? Analisis mana? Coba. Kalau ada pilihan kan bulannya sama 10 juta nih. Angsurannya antara yang flat dan anuitas sama bulannya 10 juta. Tapi kalau dikasih pilihan, satunya flat, satunya anuitas, gimana? Kenapa? Karena ini bakal flat itu dia mau kegiatan stabil ya kan. Kalau itu kan nanti naik turun aja deh. Sama. Ini masih angsurannya sama, 10 juta semua. Iya, tiap bulan 10 juta terus. Akan merubah kan? Nggak akan berubah aja. Jadi karena sama aja udah sama aja. Sama aja, udah kan? Yakin? Enggak, beda. Cara bedanya ya. Terus apa? Apa kenapa? Nanti kalau tutup itu kan? Gimana ya? Kenapa? Ini analisa makan ayam tanpa disembelih dan sama. Mungkin diulangi Pak konsep. Harap Diulangi ya. Untuk anuitas, meskipun sama-sama 10 juta per bulan, ini sama ya, intinya ya. 10 juta semua kan? Nah, tapi untuk 10 juta itu terdiri dari pokok 8 juta, 2 jutanya adalah margin. Bulan kedua 7 juta pokok, 3 jutanya margin. Nah itu balik. Ini bunga dulu ya. Ini bunga pokok. Bunga itu bunganya bayar dulu, pokoknya dikit. Pilih mana? Kenapa? Flat bunganya Siti ya. Iya. Bunga Siti. Iya. Kalau saya jawab salah, Bunganya 8. paling fokus nanti kalau salah. Oke. Marginnya 8 juta. Pokok Yang gue itu 8 tahun, itu yang faktor pertama. Yang ini 3 tahun, ini sama-sama 1 tahun. Antara flat dengan anuitas. Oke, berarti kita sampaikan dari itu ya Pak ya. Kalau misalnya anuitas, itu berarti tujuannya akan kita keluarkan bunga. Dan gimana sudah kita ketahui bahwa mau nggak mau itu adalah hal yang riba haram. Ya, ini margin. Tolong jawab nanti salah ya. Margin. Terus? Ya, akan dari itu ya Pak. pokoknya dari 2 juta. Yang tadi yang dituliskan bahwa pojok paling kanan itu, di mana orang ketika melihat bunga itu akan pasti habisnya lebih banyak Pak. Dan untuk peminjaman pokok itu benar-benar kita katakan biar tulisnya kita biar untuk menghabiskan pinjaman pokok daripada untuk bayar bunga. Kalau anuitas kan otomatis itu bayar bunga. Tapi kan itu harus dibayar. Terus apa bedanya? Ya, bedanya kan untuk anuitas kan awal-awal kita butuh bayar. Awal-awal kita bisa dijelaskan. Bedanya gimana? Ini dulu lah. Ini aja Mas. positif.
Aku sayang biasanya nih yo. Yo tim. Lope yang di sekolah lope. Itu dia tuh. Tapi kalau misalnya kita itu bener artinya sebenarnya sedikit pinjaman pokoknya tapi banyak. Jawabannya ya. Tapi aku jangka waktu pendek lagi Kalau pakai analitas siapa ya? kayak Kurang dari 8 akan diatur tiap bulan 10 juta selama 12 bulan. Totalnya juga sama-sama kita akan habis 30 juta. Kalau nggak bisa kan kebutuhan mah bisa ya, penting bayar sama. Iya kan itu kan? Penting suatu pemain. Enggak pilih yang ini. Kenapa? Kita 1 bulan. Beneran main. Kita ilustrasinya kalau kita akan selesai sampai akhir itu memang sama aja, ya kan? Ini jadi masalah. Jadi semakin susah kalau kita berhenti di tengah jalan. Benda putih kita berhenti di tengah jalan, ya. Baru sampai di sini 6 bulan kita sudah angkat tangan. Ya lanjut aja biayanya saya mau lunasi, ya. Rugi ya kita. Rugi dari sisi itu rugi pasti ya. Karena kita selama ini bayar bunganya dulu dan pokoknya segini, sehingga nanti angsurannya apa? Oh ternyata kita harus bayar pokoknya masih banyak, masa udah langsung 6 bulan, kok utang saya masih banyak ya? Makanya dapat cerita di sosmed seperti itu. Bangsanya tidak syariah karena angsurannya sudah diatur sekian bulan, tapi sudah cerai. Benar nggak? Tapi kalau flat tadi, periode kita aman, sudah separuh kita selesaikan pokoknya. Oke, masuk. Lanjut, Pak. Tapi rata-rata itu bang ekstras ada Pak. Tidak. Dia mesti kan menjerumuskan yang Pasti. Bahkan ketika kita remes, flat tidak ada dikasih. Itu sudah sebagai aturan itu kan. Karena kita di pihak bank, ya kan? Kita di pihak bank. Saya juga ada pembelaan, Pak. Kondusif. Ya bisa, tapi saya tidak memberatkan. Oke, kita kasih kesempatan. Kalau analitas, kita pasti memberatkan. Karena emang yang awal dibayar itu enggak gitu. Aku tak air. Aku tak air tak kelompok coy. Bagi DE. Apa yang saya sampaikan itu lebih memberatkan. Kurang sesuai karena apa? Bagi tempo. Dia akan lunas. Kalau di Bara. bedanya sama aja kan? Kalau sambil lunas kan? Iya. Itu sama. Akan jadi masalah kalau kita melunasi dipercepat. Misalnya kita udah bertutur, kita udah bingung angsurannya semakin banyak. Itu udah bisa kalau 10 juta lagi. Mau tutup ternyata pokok kita masih banyak. Kurang tepatnya di situ. Kalau dari sisi aktivitasnya betul, tapi dari sisi kenapa itu jadi masalah? di masalah ya. Dan menjelaskan aktivitas. Iya. Tenang, bagian semua. Tadi pilih apa mas? Oke. Nah, silakan di sini dipilih aktivitas ya. Tapi kalau mau kan jadi teruskan aja.
Harga pembayaran itu. Tadi kan mau beli mobil, harganya berapa? 100 juta. Ya, tenornya berapa? 1 tahun ya, 12 bulan. Marginnya 13%, 15. Ya, 25 dong, Pak. Oke, uang muka ada nggak uang muka? Apa itu uang muka? 12. Bukan muka. Oh sorry. Harga perolehan itu setelah ditambahkan margin ya. Oh benar, 100 juta. Karena ternyata margin sudah dihitung secara sistematis. Ya otomatis. Uang muka itu adalah misalnya untuk beli mobil di dealer itu harus ada uang mukanya. Itu perlu dibayar apa enggak? Atau langsung cash keras? Ya kan tergantung kan, maka ini sesuai dengan pilihan. Apakah dia atau tidak, tidak ada uang mukanya. Kalau dia di situ ada uang mukanya, berapa nominal uang mukanya? Biasanya berapa? 10%. Lebih murah. Berarti uang mukanya adalah 10 juta. Berarti uang muka ini dibayar oleh nasabah ya. Ya. Maka nanti piutang pokoknya berapa? Jadi 90 juta. Marginnya adalah 7 juta. Iya. Total piutangnya adalah 97 juta. Angsuran per bulannya adalah 6 juta. Yang pokoknya ya 6 juta 600 dan marginnya adalah 1 juta 100. Ini karena flat tadi ya. Total angsuran per bulannya adalah 8 juta 120. Nah, kalau ini menjadi flat. Nah, kalau flat jadinya 9 juta lebih mahal ya. Kalau flat jadinya berapa? Ya ini. Ya ini lagi. Rekening pembayaran. Nah, masing-masing sudah punya rekening ya. Nah, ini diklik kanan, bisa kontrolnya nggak sih? Jangan diklik ya, tapi klik open new tab. Biar saya hilang ikutannya tadi. Kan boleh SPP juga bisa. Kemudian cari lagi ya. Kalau pencet ulangi lagi. Klik portofolio. Kemudian cari nomor rekeningnya. Yang kosong juga apa-apa. Yang rekening cairan. Kok bukanya ini? Ya. Bukanya ini. Biar tidak tanya. Kok bukanya ini? Kalau nggak punya yang kosong ya dicatat nominal sebelumnya berapa. Kita CIF udah terus. di copy. Yang mana Pak yang Boleh yang kosong, boleh yang isi. Tapi kalau yang isi silakan diingat-ingat nominalnya sekarang berapa. Yang kosong aja masukkan nominal. Rekeningnya di sini. Ini tidak sih kosong. Dia pakai wakalah apa enggak? Yang kosong apa nih? Wakalah itu adalah yang memberikan nasabah. Iki piye? Ya. Iki golekane ning ndi? Tapi kalau Iki dari query terus maka di sini wakalahnya terus Rekening. bisa rekening terus folio. Iki lho kalau dia berarti nasabah gini gitu, Pak. ya. Terus Rekening pencairannya samain aja. terus Kalau misalnya pilih bebas. pilih nomor rekening. Ada kartu ya. kan CS lah. Sing iki. Rekening pencairan sama. Sing iki pir. Wes terus di Kopi. Iya. Proses tambah biaya. Makalah. Ya proses. Ini Sama rekening pencairannya. tambah biaya itu kalau misalnya ada biaya notaris. Ini ada biaya notaris berapa nominalnya? Misalnya 2 juta atau 100.000 aja lah. Nah, kemudian ada tambah lagi biaya apa? Asuransi biasanya ya. Asuransi.
rekening pembayaran dan pencairan podo. Misalnya sanksinya sejuta. Akun officer-nya apa? Kalau nggak ada langsung diproses. Kemudian ada biaya misalnya meterai. Kok gue kurang apa yang ngono? Tambah biaya. Misalnya 10.000 kali ada Aku 10 lewat dia. Nah, dan biaya lainnya juga ada kan? Biayanya apa? Kemudian Lainnya. Lainnya. kemudian organisasi Terus kalau biaya apa proses? Tambah biaya. pembiayaan perubahan otorisasi Terus kode biaya ini biaya asuransi lainnya. Nominal biayanya piro? Terus lu nominal biayanya piro? Biaya notaris masih biaya asuransi. Iki tambah biaya terus. Awal biaya apa? dinas ilmu kamar Iki lu dulu biaya asuransi. Awal biaya apa? Kode biaya. kemudian Kalau oleh bagus sih ini pasti. jadi sisa fasilitas itu misalnya Kode biaya iki sebenarnya sing tahun iki Asuransi lain. Biaya ini loh. asuransi lainnya 200.000. 2 juta. 2 juta. 2 juta. Oh, biaya lainnya 2 juta. Biaya lainnya terus Keuangan itu ada janji sepihak. Misalnya saya sebagai bank saya berjanji saya akan kasih materialnya tadi kan ada pertanyaan. Fasilitas saya itu 1 miliar Pak, tapi ini biaya aja mau ngasih 500 juta boleh nggak? Boleh, tapi masih ada sisa 500 juta. Yang nanti kita bisa jalan biayanya. bola-bola apa kok? Tania. Bola-bola apa kok? Kan masih ada sisa 500 juta. Itu bisa ditanggung nanti berikutnya. Untuk fasilitas baru itu pembiayaan. Tania. Dia semacam janji sepihak aja. Bahwasanya kamu akan disediakan dana 1 miliar, silakan gunakan. Nah, ternyata kita baru gunakan 500, maka nanti boleh digunakan lagi 500 juta. Mau langsung atau dicicil lagi 200 lagi, 300. Tapi tadi itu ada jangka waktunya. Jangka waktu selama 5 tahun. Dan kalau enggak, dia kembali ke bank. Ke bank lagi. Dia jadi dicairkan. Itu berarti tanpa mengurus akun. Proses. Ya, tanpa ngurus akuntan lagi. Sudah berhasil? Proses. Proses. Ya. Proses. Di Sosialisasi. proses lah. Ya, proses. Mas Mimi. Kolektibilitasnya lancar ya. Terus Pembiayaan, ini di. ya. Ini nih di. Kecuali kita cari. Ini nih di. Pembiayaan pura-pura. Nah, di sini ya, kita pembiayaan. Kalau nggak sampai ke ini, Iki. berarti berhasil ya. CF-nya ini kolektibilitasnya lancar karena Sing di. ya. Pembukaan biaya-biaya ini. Nanti akan call sama pembiayaan sampai nanti. Otorisasi lah. Otorisasi lah. Masih lancar. Kalau bulan besok tidak jadi ya, baru nanti call sama. Terus Nanti di sini akan Di sana itu ada. Jadi biaya-biayanya ada ya. Kemudian schedule angsurannya.
Nah ini udah lengkap, udah ada. Iya, murah bener. Nah biasanya nasabah itu kita buatkan ini seperti ini. Schedule. Bisa dicetak. Nah, keren ya? Cetak iki, surat iki. Ini SP3. Surat persetujuan prinsip pembiayaan. Tapi akadnya program. Ya kita Amin. Ini ada pemilikan cabang kembali. ambil 1 juta ya Pak. Ini nasabahnya. Ini angsurannya sudah dimunculkan. Per bulannya kita angsurannya adalah 8.123. Ini bagian schedule Iya. Ini di print out ketika diklik ini. Cetak surat persetujuan prinsip pembiayaan. Coba dicek di CIF-nya. Minimal itu Nah, dia Ayo gak minimal aku sebelum. iya kan apakah ada minimal portofolio? iya gak sih Nggak ada. Maksimal. Nah, mestinya Oh, ada iya, iya. portofolio pembiayaan ya. Kan enak sih mau enak saya motor. Kalau dia Tapi apa sih yang yang mesti obligasi, diambil? biasanya kita ya. ayo mesti bangun dong Ya boleh campur gitu. berat coy Belum kok boleh. mau dewe boleh campur apa aku kon boleh campur tapi itu pakai amin ini sih Gua sama jadi campur. Kayak ini FYP nya TikTok. Aca cewek Aduh, Elana. Bagas Yo kita ikut. yuk terus saya sama Mana?